kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tuntun kami Tuhan pagi ini. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan amin. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Serukan haleluya. 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 Silakan saya duduk kembali. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara. Saudara, waktu tadi saya masuk ke tempat ini, saya lihat, saya rasakan dalam alam roh saudara, itu ada sesuatu yang dahsyat sedang terjadi ya. Jadi saudara, saya biasanya bisa rasakan begitu ya, masuk satu tempat, ini Tuhan sedang buat apa dan Tuhan akan lakukan apa. Biasanya kita lihat dari segi spiritnya dulu saudara ya. Jadi bukan kasat mata terlebih dahulu, tidak. Tapi secara spirit. Saudara, saya tahu saudara yang di tempat ini, saudara terus pertahankan itu dan terus tingkatkan itu. Dalam alam roh ini seperti sesuatu yang ramai saudara, sibuk gitu saudara. Sibuk bukan adem ayem saudara ya, bukan adem ayem gitu, enggak. Ini sibuk, saya bilang ini sibuk apa ya Tuhan, sibuk apa? Saya tahu yang pertama saudara, kita sedang sibuk mempersiapkan diri untuk pernikahan anak domba. Haleluya, amin. Dan yang kedua dikatakan sedang sibuk. Kenapa saudara? Ada jiwa-jiwa baru yang dituai. 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 Ada penuaian yang dahsyat saudara. Amin. Dan saya percaya semua itu sudah ditentukan dari spirit ini yang ada. Kalau adem ayem agak susah saudara. Sekalipun ada banyak ribuan orang tapi secara spiritnya ini lemah saudara. Ini sangat berbahaya. Tapi saudara, saya percaya saudara yang di tempat ini, pertahankan itu, tingkatkan itu saudara. Karena saya percaya seperti gembala sidang kita sampaikan. Dikatakan kalau di tempat kita saudara, dikatakan di tempat ini, di bawah penggembalaan gembala sidang kita, Tuhan mau yang pertama dikatakan perhatikan hadirat Allah. Yang kedua pengurapan. Dan yang ketiga itu bahasa roh. Dan tiga-tiganya ada di tempat ini saudara. Oh haleluya. Saya percaya saudara. Oh saudara, akan terjadi penuaian yang dahsyat. Jiwa-jiwa akan dituai dengan dahsyat. Amin. Saudara, seperti tadi disampaikan oleh gembala sidang kita, bahwa dikatakan hari-hari ini tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Yuk ngomong yang mantap saudara ya. Tahun 2012 gitu. 3, 4. Tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Sekali lagi. Tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya percaya semua kita mau mengalami perkenanan Tuhan. Amin saudara. Berapa waktu yang lalu saya sempat diwawancara, ditanya gini saudara. Kalau menurut Bu Christine, waktu Bu Christine ngomong perkenanan Tuhan, itu yang ada di benak ibu itu apa? Saya bilang yang ada di benak saya tidak lain dan tidak bukan. Seperti yang gembala sidang kita katakan. Dikatakan dalam tahun perkenanan Tuhan, kita akan banyak ngalami 1 Korintus 2 ayat 9. Apa itu saudara? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Saya percaya dikatakan ini yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Dalam tahun perkenanan Tuhan. Yang mau katakan amin. Tapi dikatakan seperti gembala kita sampaikan. Kalau kita mau mengalami perkenanan Tuhan, mesti jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Nanti angkat tangan sambil gini saudara. Gitu saudara ya. Berapa banyak yang mau? Amin. Benar saudara? Nggak gampang loh. Nggak gampang. Ulang lagi ya. Dipikir-pikir dulu saudara ya. Jangan langsung angkat tangan, pikir-pikir dulu. Berapa banyak saudara yang menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan?
Oh ini dahsyat ini saudara. Amin. Siap ya. Amin saudara. Siap. Nah saudara, kita akan belajar sama-sama. Gimana sih jadi orang yang berkenan di hati Tuhan itu. Ya, saya percaya mungkin ada banyak kriteria. Tapi paling tidak kita akan belajar beberapa kriteria saja saudara. Pagi siang hari ini ya. Dan Tuhan mau kita lakukan bersama-sama. Amin. Yang pertama saudara, kriteria dikatakan bagaimana jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dikatakan yang pertama Tuhan mau kita mengutamakan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Utamakan Tuhan Yesus. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa sebagian? Semuanya ditambahkan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tapi yang pertama suruh cari apa dulu? Amin. Coba dilihat Alkitabnya. Apa bukan? Tetapi carilah dahulu duit gitu. Ada? Ada ayatnya? Hah? Enggak ya, sama semua saudara ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Mungkin kita mikir kerajaan Allah tuh ya apa sih? Kerajaan atau gimana? Yuk kita buka saudara Roma 14 ya. Kita akan baca bersama-sama. Roma 14 ayat 17 dan 18. Roma 14 ayat 17 dan 18. Mari kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat saudara? Amin. Yuk kita baca ya. 3, 4. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Katakan amin. Saudara, dikatakan di sini kerajaan Allah itu bukan soal. Iya, amin saudara, jelas ya. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Barang siapa melayani Kristus dengan cara yang demikian, dikatakan dia berkenan sama Tuhan dan dihormati oleh manusia. Amin. Jadi dikatakan saudara, yang Tuhan mau saudara dan saya nomor satukan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Nomor satukan Tuhan. Di atas semua, di atas kepentingan kita, di atas pekerjaan kita, di atas segala perkara. Saya percaya Tuhan mau dia yang diutamakan dalam hidup kita. Seperti tadi yang saudara nyanyikan, menyenangkanmu. Amin saudara. Senengin Tuhan, tujuan hidup kita saudara. Biar senengin Tuhan. Tujuan hidup kita. Amin saudara. Saya percaya saudara yang bekerja di marketplace, saudara yang kuliah, yang semua lakukan dengan maksimal. Amin. Maksimal. Lakukan maksimal. Jangan sampai saudara jadi karyawan, hari ini masuk, besok izin, lusa lagi cuti. Saudara, lama-lama bosnya bilang, ini orang Kristen lebih bobrok ya dari bukan orang Kristen. Tapi saya percaya di sini tidak ada saudara. Maksimal gitu ya saudara, amin. Maksimal dikatakan. Tetapi sekali lagi saudara, fokus kita, tujuan hidup kita bukan kerja. Jelas saudara ya. Tujuan hidup kita, fokus kita bukan cari duit. Kalau fokus kita cari duit, saudara, kita akan senggol kanan, senggol kiri, saudara, banting kanan, banting kiri, yang penting duit masuk, ya. Tetapi saya percaya, saudara, kalau tujuan hidup kita senengin Tuhan, kita kerja, kita tidak mungkin lakukan sesuatu yang bobrok, tapi menyenangkan hati Tuhan. Saudara, satu kali juga, saudara, Tuhan ngomong sama saya, nak, kamu kan pelayanan. Iya Tuhan. Tuhan katakan, fokus kamu bukan pelayanan. Saya bilang, iya Tuhan. Iya,
Gimana ya Tuhan kalau fokusnya pelayanan? Tuhan katakan, orang fokus pelayanan tuh apa sih? Pengen apa sih? Besar, banyak, dikenal, macam-macam. Makanya bisa sakitin banyak orang. Tapi Tuhan katakan, kalau fokusmu senengin Tuhan, pasti pelayanan kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Nggak akan lakukan sesuatu yang tidak benar, saudara. Nggak. Kenapa fokus kita tuh senengin Tuhan? Saya bilang iya Tuhan. Fokusku, tujuan hidupku senengin Tuhan. Pelayanan itu akibat karena aku menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya saudara, orang-orang yang demikian hari-hari ini, saudara mau di marketplace, saudara mau pelayanan, saudara mau kuliah, saudara mau sekolah, fokus kita biar senengin Tuhan. Saudara akan lihat orang-orang yang demikian hari-hari ini diberkati Tuhan dengan dahsyat, diurapi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena itu dikatakan yang pertama saudara, utamakan Tuhan Yesus. Utamain Tuhan Yesus, cintai Tuhan lebih dari segala perkara. Taati Tuhan lebih dari segala perkara. Yang mau katakan amin. Yang kedua saudara, mari kita lihat dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 saudara. Matius 2 ayat 1 dan 2. Ini tentang orang-orang Majus saudara ya, dari timur. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras saudara. 3, 4. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, dikatakan di sini orang Majus itu dengan tuntunan bintang, mereka lagi cari, ya, cari di mana Tuhan Yesus lahir, saudara. Mereka ini lagi cari alamat. Jadi mereka tidak mendapatkan alamat palsu. Nah ya saudara, mereka lagi cari alamat nih ceritanya saudara ya. Jadi dikatakan cari alamat, mana ya Tuhan Yesus lahir tuh di mana saudara. Mereka datang ke Tuhan Yesus untuk ngapain saudara? Menyembah dia. Saudara, kalau kita mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, yang kedua kita harus menyembah Tuhan Yesus. Amin. Dikatakan yang kedua kita harus menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus. Tempat lain malah ada tambahnya kesel. Semuanya semua. Bu Christine ngapain ya? Nggak denger apa ya? Orang dari tadi ngomong ini Tuhan Yesus. Enggak, saudara. Memang tak sengaja gitu, saudara. Saya pengen pastiin bahwa kita hanya menyembah Tuhan Yesus. Bukan menyembah dukun kan? Bukan menyembah tukang kuamia kan? Kemarin di Palembang saya tanya, saudara. Palembang ya, ndak nyembah tukang kuamia kan, wah gitu saudara. Ya, ndak nyembah tukang kuamia kan, amin saudara. Ndak nyembah duit kan, amin saudara, amin. Nyembah siapa? Tuhan Yesus. Yuk ngomong sama-sama. Saya menyembah Tuhan Yesus. 3, 4. Saya menyembah Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau tanya, berapa banyak saudara yang mau nyembah Tuhan Yesus? Amin. Ternyata untuk nyembah Tuhan Yesus itu ada 3 tingkatan, Pak. Tidak bisa dibolak-balik. Ketiga, 2, 1, 2, 1, 3. Enggak. Jadi kalau lulus yang pertama, baru bisa lakukan yang kedua. Lulus yang kedua, baru lakukan yang ketiga. Saudara, apa ini 3 tingkatan yang mana? Yang pertama, dikatakan saudara, 3 tingkatan. Yang pertama, mengucap syukur. Suruh banyak mengucap syukur. Yang mau katakan? Amin.
Firman Tuhan berkata kita disuruh mengucap syukur dalam berapa perkara? Berapa hal? Berapa? Salah kali ya? 3 hal kali. Segala apa? 3 hal? Segala hal, amin. Berarti enak maupun? Nah itu dia. Begitu ndak enak, gampang ndak ngucap syukur? Susah apa gampang? Wah, puji Tuhan, saudara. Yang ngomong gampang, tinggi-tinggi. Puji Tuhan, saudara. Yang ngomong susah. Yang susah-susah gampang. Gampang apa susah, saudara? Nggak gampang ya? Ya, saudara, nggak gampang. Jadi waktu dalam keadaan susah, saudara tertekan, suruh ngucap syukur. Saya percaya tidak gampang. Tapi Tuhan mau kita belajar. Belajar, amin saudara, belajar mengucap syukur, belajar mengucap syukur. Saudara, dikatakan ucap syukur itu sampai jadi lifestyle, dikatakan gaya hidup. Ucap syukur sambil nangis, tidak kuat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amin saudara, gaya hidup dikatakan ucap syukur, ucap syukur. Kalau dia sudah banyak ucap syukur, dia baru bisa naik yang tingkatan kedua. Dikatakan pujian saudara. Ini yang kedua. Dia bisa berkata, Tuhan engkau dahsyat. Engkau luar biasa Tuhan. Tidak ada yang seperti engkau. Saudara, karena dimulai dia banyak mengucap syukur. Coba langsung suruh ngomong yang kedua. Ngomong, Tuhan engkau dahsyat. Biar bisa orang ngomong saudara ya. Yang cuman asma kan, asal mangat. Tapi kan tidak ada powernya gitu kan saudara. Tuhan engkau dahsyat Tuhan. Katanya. Engkau luar biasa Tuhan, katanya. Tidak ngalami saudara. Tapi waktu saudara banyak ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Engkau akan bisa berkata Tuhan engkau dahsyat. Tidak ada yang seperti engkau Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin saudara. Satu hari saya ingat ada seorang anak perempuan, saudara. Anak cewek, dia pengerja nih, pelayan Tuhan. Terus dia datang sama saya, dia panggil saya Cici. Ya, dia bilang gini, Ci, nanti mulai bulan depan saya cuti dulu melayani ya Ci. Apa maksudnya? Saya tanya. Cuti dulu, ternyata melayani Tuhan ada cuti, saudara. Saya kaget tuh saudara ya, cuti gitu ya. Terus saya tanya, lu kenapa ya bang? Enggak apa-apa Ci, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa-apa, ditanyai bolak-balik enggak apa-apa, enggak mama, saudara. Bingung juga, saudara. Ini gimana nih, enggak apa-apa. Terus, ya sudah, daripada ditanya juga enggak apa-apa, enggak mama, saudara. Kita duduk di bawah, di lantai, saya duduk di lantai, berhadapan-hadapan. Saya bilang, ya udah, yuk kamu ucap syukur dulu ya. Saya bilang, kamu ucap syukur, bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik. Yuk kita tundukkan kepala doa ya. Tak tungguin lama, saudara. Kok gak ada suaranya ya? Tak intip, saudara. Orang Jawa ngomong dia lagi mententeng, saudara. Bergumul, saudara. Daripada kelamaan tak colek aja. Begitu dia kaget melek. Loh, kok gak doa? Gak bisa Ci, lengket. Katanya loh, lengket gimana? Saya bilang, gak bisa Ci. Akhirnya dia cerita, saudara. Dia cerita, dia ini lagi kesel, kecewa sama Tuhan. Gitu ceritanya. Lagi kecewa sama Tuhan, suruh ngucap syukur, saudara. Lengket langsung, saudara. Itu gak bisa. Lalu saya bilang begini, ada ayatnya. Ya, Raja Daud berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan. Amin, saudara. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Saya bilang, saudara, sering kali ini daging gak kepingin muji. Tapi mesti dipaksa. Paksa, saya bilang orang ngomel nggak pakai dipaksa, betul nggak saudara? Betul apa betul? Nggak pakai langsung ngocor aja gitu kan? Tapi untuk muji Tuhan kadang perlu dipaksa. Saya bilang, hei jiwaku pujilah Tuhan. Sekarang gini, saya bilang, kamu ikutin Cici berdoa ya? Iya Ci. Udah merem lagi. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus engkau baik. Agak lama tak colek lagi, dia melek ngomong. Kan paksa kan saudara ya. Masya Tuhan Yesus engkau baik. Lumayan saudara ya. Tapi Roh Kudus bilangin saya begini. Suruh dia ulang.
Jadi saya bilang, ulangi lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Roh Kudus bilangin saya, suruh dia ulang terus. Ulang. Kasih Tuhan, ulang. Saya lupa ulangan keberapa tuh saudara ya. Tiba-tiba dia teriak, saudara. Wah! Bang! Udah duduk di bawah, pakai jatuh lagi saudara. Pakai teriak. Saya langsung mundur, darah Yesus. Nggak siap saudara ya. Karena bukan melayani kelepasan. Kalau udah ngelayani kelepasan kan siap gitu. Melek saudara ya. Ini enggak. Ulang. Teriak. Begitu jatuh dia ngomong, Tuhan ampuni saya. Teriak-teriak saudara. Ampuni saya kecewa sama Engkau Tuhan. Padahal Engkau sangat baik Tuhan. Ampuni, saya peluk dia saudara. Saya peluk dia, Tuhan sembuhkan batinnya. Saudara tahu, sejak hari itu dia tidak jadi cuti melayani Tuhan. Tuhan Yesus itu dahsyat. Haleluya, amin. Banyak mengucap syukur. Saudara, waktu tekanan ini era peperangan rohani yang besar, saudara. Kalau kita tidak banyak mengucap syukur, ini roh kita tambah neken, saudara. Terus mau gimana menangnya? Susah. Tuhan mau dikatakan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara akan lihat roh kita akan terus dalam kondisi yang on fire. Amin. Karena itu dikatakan saudara banyak mengucap syukur. Baru dia bisa masuk yang tingkat kedua, pujian. Baru yang ketiga saudara, menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga apa saudara? Menyembah Tuhan Yesus. Saudara, menyembah Tuhan Yesus. Ini tidak lagi bicara soal berkat. Tidak lagi bicara soal mujizat. Tidak lagi bicara soal kesembuhan, saudara. Dalam taraf yang ketiga, menyembah Tuhan. Saudara, itu kayak gini loh saudara, kira-kira yang ngomongnya. Tuhan, kok aku belum ditolong sih Tuhan? Tuhan, kok belum ditolong tapi enggak apa-apa Tuhan, enggak apa-apa. Sekali aku ikut Yesus, selama-lamanya aku ikut Yesus. Amin saudara. Itu kata-kata sederhananya saudara. Saudara ingat Sadrah, Mesah, Abednego? Amin saudara. Waktu mereka disuruh, kan semua lagi dibikinin patung gede saudara. Ya, patungnya Nebukadnezar semua harus nyembah itu patung. 3 orang ini mau nyembah enggak saudara? Enggak mau. Saudara tahu, kalau enggak mau nyembah ada konsekuensinya, dimasukin. Mana saudara? Dapur api, ini masalahnya dapur api. Kalau dapur makanan semua antri, betul enggak saudara? Saya gitu saudara. Ini dapur api ini saudara. Saudara tahu dalam Daniel pasal yang ketiga. Dikatakan begini saudara. Mereka ngomong begini. Allah yang kami puja itu sanggup tolong kami. Tapi ada lanjutannya. Dikatakan tapi seandainya. Dikatakan seandainya Allah tidak tolong kami. Kami tidak akan pernah sembah patung Tuhanku. Ini dahsyat saudara. Ini nyembah Tuhan. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin kau berkata, saudara, mungkin keluarga dekat. Mungkin orang dekat saudara. Ya elah, lu katanya ikut Yesus. Kok ya gini-gini doang? Mana? Mending ikut gua dah. Saudara, saya mau bilang buat saudara, jangan kompromi. Jangan kompromi. Jangan kompromi. Amin saudara, jangan kompromi. Saudara, saya mau tanya sama saudara. Waktu mereka enggak mau nyembah, 3 orang ini masuk dapur api enggak? Masuk enggak? Masuk saudara. Dipanasin 7 kali lipat lagi. Amin saudara. Saya mau tanya sama saudara. Mereka jadi dendeng enggak bu? Bau angus enggak pak? Tidak. Saudara tahu orang-orang yang bawa mereka dari jauh udah jadi dendeng saudara. Ini enggak. Saya percaya waktu mereka masuk saudara. Itu raja saya percaya bingung saudara. Dia lihat saudara. Pasti dia tanya. Lu tadi masukin berapa orang? 3 raja. Yang benar. Lihat. Coba lihat. Berapa orang? 3 raja. Yang benar. Kenapa ya saudara? Di dalam ada berapa orang? Berapa orang? 4. Siapa satunya? Siapa satunya saudara? Tuhan Yesus sendiri. Amin. Haleluya.
Saya mau bilang buat saudara, mungkin ada saudara yang engkau tidak kompromi, engkau sempat masuk dalam dapur api, saudara. Oh, rasanya, aduh, saya mau bilang buat saudara, engkau tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bela saudara, ada Tuhan Yesus yang menyertai saudara. Yes, haleluya. Saudara, waktu mereka keluar, saudara, ini transformasi terjadi. Ini perkenanan Tuhan turun. Saudara, dikatakan setelah mereka keluar, Raja keluarkan satu statement. Dikatakan siapa saja yang mengolok-olok Allahnya Sadra, Mesah, Abednego dipenggal-penggal. Rumahnya dirobohin semua, saudara. Bukankah ini perkenanan Tuhan? Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau tanya sama saudara, ada ndak ayatnya saudara atau data? Kalau orang nih ya, sungguh-sungguh sama Tuhan, mau nyenengin Tuhan sungguh-sungguh dah pokoknya saudara. Ada ndak ayatnya, terus contohnya, datanya, seumur hidupnya Soro, tahu Soro saudara? Bukan suruh saudara ya. Soro itu sengsara. Sulit, seumur hidupnya Soro, saudara. Seumur hidupnya melarat. Aduh, pokoknya susah. Ada? Ada? Tidak ada ya. Amin, saudara. Sepakat ya? Ya, tidak ada. Ada waktunya mungkin saudara dibuat dalam keadaan seperti itu. Soro, ludes, misalkan saudara. Tapi itu satu waktu saudara. Setelah itu saya percaya Tuhan angkat dia kembali. Amin saudara. Saya ingat saudara. Saya pernah diceritain ya. Kami ini bangga punya papa mama yang takut akan Tuhan. Papa saya sekitar 6 tahun yang lalu dipanggil Tuhan saudara. Mama saya tahun lalu bulan Mei dipanggil Tuhan. Bu Cinki sama Pak Budi ya udah kayak anaknya mama saudara ya. Jadi mereka yang jagain saudara mama kalau sudah paling tahu mereka ya. Nah saudara tahun lalu mama dipanggil Tuhan dan kami mau berkata kami semua bangga sama papa mama yang takut akan Tuhan. Saudara saya ingat dulu saya tuh diceritain waktu saya umur 1 tahun. Papa ini resign dari tempat pekerjaan saudara. Gara-gara papa disuruh bikin pembukuan palsu gitu ya. Jadi papa gak mau saudara. Bosnya katakan gak bisa. Akhirnya resign. Saudara mungkin dalam bayangan kita ya. Orang mau hidup kudus ini gitu ya. Pasti dah Tuhan begitu keluar. Siapin pekerjaan dengan gaji 10 kali lipat. Gitu kan. Itu pikiran bayangan kita kan saudara ya. Tapi ternyata enggak saudara. Papa dalam posisi yang enak pada waktu itu saudara keluar. Dan saudara tahu mama akhirnya kerja saudara. Papa, mama kerja jualan kacang goreng saudara. Goreng kacang. Dibungkusin kecil-kecil. Papa saya ngayunin sepeda dari satu kios ke kios yang satu. Masukin kacang. Mungkin orang pikir ini bodoh banget gitu. Yang apain lu? Mau hidup-hidup kudus banget gitu saudara. Tapi nyatanya mana? Saudara, yang puji Tuhan mama saya tidak pernah komplain. Mama saya bukan seorang yang lalu berkata, aduh kok mending Mesir dah daripada Kanaan gitu saudara ya. Enggak. Mama saya tidak pernah ngomel. Tapi terus ikutin saudara. Terus ikutin dengan sukacita karena papa saya mau hidup kudus. Saya mau tanya sama saudara. Apakah terus papa mama saya terus dalam keadaan terpuruk gitu saudara? Tidak. Saya berkata tidak. Setelah itu saudara tahu. Papa diangkat tinggi saudara. Tuhan berkati dengan berlimpah luar biasa. Kami hidup berkelimpahan, saudara. Tapi saya mau tanya sama saudara. Ada berapa banyak di sini para orang tua yang punya anak secara jasmani? Tinggi-tinggi, saudara. Yang Bapak Ibu harapin apa sih? Anak-anak kita sukses, berhasil. Betul, amin saudara?
Lalu apa lagi? Takut Tuhan. Itu nomor satu. Amin saudara. Saya percaya itu takut Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, buat saudara, papa mama di akhir hidupnya pasti puas saudara. Karena lihat semua anak-anak, menantu, cucu, cicit, kami semua mengasihi Tuhan. Kami semua melayani Tuhan. Janji Tuhan dalam Mazmur dikatakan saudara, anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Dan saya percaya saudara tidak cuma perkasa di sorga, tapi perkasa di bumi. Jadi saya mau bilang buat saudara, kita yang punya anak secara jasmani, punya anak secara rohani, saya percaya jangan khawatir. Selama kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, saudara akan lihat anak cucu kita secara jasmani, anak cucu kita secara rohani, mereka jadi orang-orang yang perkasa di bumi. Haleluya. Saya percaya saudara hari-hari ini mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Sampai taraf kita nyembah Tuhan. Amin saudara. Nyembah Tuhan, dikatakan Tuhan, pokoknya sekali aku ikut Yesus, selama-lamanya aku ikut Yesus. Sekali aku melayani Tuhan, aku tidak akan pernah undur. Selama-lamanya juga aku akan melayani pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang ketiga saudara, untuk jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, yang pertama apa saudara? Mengutamakan Tuhan. Yuk ngomong sama-sama. Mengutamakan Tuhan. Yang kedua, menyembah Tuhan Yesus. Yang kedua apa saudara? Menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mesti menang dalam masalah hati. Seperti tadi disampaikan oleh gembala kita dalam pastor message saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin saudara. Nah saudara dikatakan mesti menang dalam masalah hati. Ya. Saudara yang pertama, hati yang gimana? Mesti menang terhadap hati yang sombong. Saudara, saya percaya hari-hari ini orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya ini hari-hari perkenanan Tuhan sedang turun. Berkat demi berkat saudara akan lihat dengan dahsyat. Pengurapan demi pengurapan Tuhan akan berikan dengan dahsyat. Amin. Tapi Tuhan pesan jangan sombong. Kalau udah sombong saudara, udah. Tuhan bilang ya udah segini aja cukup ya lu ya. Nggak bisa lihat gede nih kayaknya ya. Segitu aja kan ya udah gitu saudara. Tapi waktu dia belajar untuk rendah hati saudara. Dia berkata Tuhan semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Bukan karena gelarku. Bukan karena kebisaanku. Bukan karena aku dan sebagainya. Tetapi semua karena Tuhan. Saudara akan lihat saudara. Berkat Tuhan, pengurapan Allah dilimpahkan dengan dahsyat. Mesti menang terhadap hati yang sombong. Mesti menang. Yang kedua, mesti menang terhadap luka hati, saudara. Hati yang luka, kecewa, ya, pahit, saudara. Ini mesti menang dikatakan. Saudara, hati-hati dikatakan tadi gembala kita katakan untuk menciptakan suasana terjadinya mujizat mesti jaga hati. Saya mau tanya sama saudara. Hari-hari terakhir nih orang yang nyebelin, orang yang ngeselin tambah banyak apa tambah dikit? Wih, sama ya jawabannya di mana-mana saudara ya. Sampai di satu tempat kayak choir saudara. Banyak gitu saudara. Sampai kaget saudara ya. Dahsyat bener ya. Memang banyak ya saudara. Amin. Banyak. Tapi Tuhan katakan tetap jaga hati. Benar saudara. Jaga hati. Jaga hati. Waktu pastor message yang lalu. Kan gembala kita saudara kasih PR buat kita. Saudara tolong ya. Pelajarin ya gitu ya. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Daud, Yusuf gitu. Yosua, Kaleb gitu kan saudara ya. Nah saudara kita mau belajar paling tidak 2 orang ini aja. Kita lihat saudara. Yang pertama Daud.
Saudara, Daud dikatakan ini orang, saudara, yang namanya Saul, keselnya bukan main, irinya luar biasa sama Daud. Itu Daud dikejar, saudara, masuk gua, saudara, sampai pokoknya dikejar, saudara. Sampai Daud itu dikasih kesempatan untuk bisa bunuh Saul. Saya percaya, saudara, perwiranya, semua anak buahnya berkata, waduh raja, perkenanan Tuhan turun raja. Bunuh raja, bunuh. Raja Daud berkata, aku tidak sanggup bunuh orang yang diurapi Tuhan. Itu saudara, pengampunannya luar biasa. Itu tidak cuma sekali, saudara, beberapa kali. Pantas dikatakan, aku menemui Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Amin. Itu Daud. Yang kedua Yusuf, saudara. Saudara ingat, Yusuf kecil dapat mimpi, saudara. Wah, dapat mimpi. Kakak-kakaknya bilang nih, dia nih ya. Wah, mulai perjalanan Yusuf sudah dimasukkan lubang sumur. Mulai perjalanan dari tahun ke tahun, saudara. Sampai terakhir Yusuf jadi penguasa di Mesir. Dan dia jadi menteri pangan gitu kira-kira, saudara. Semua dari bangsa-bangsa yang mau beli gandum lewat Yusuf. Yusuf lagi ya, dia menduduki posisi itu. Tiba-tiba dia lihat ucluk, eng. Si Yusuf lihat, ini kakak gue bukan ya? Perasaan iya dah. Mungkin kan udah puluhan tahun sudah gak ketemu ya. Mungkin rambutnya sudah beda, ada keriputnya. Lihat lagi, bener nih kakak gue nih. Waduh, bener juga nih dilihat. Oh iya, kalau saudara dan saya di posisi Yusuf, ya apa? Ini dia nih. Pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Lu dulu kasih gua sekali, sekarang gua kasih lu 2 kali dah. Gimana, saudara? Yusuf, dia balikin badannya, saudara. Ngapain? Saudara? Nangis. Saya tahu, saudara, pergumulan Yusuf. Dia balikin badannya, dia nangis. Saya tahu, Yusuf bukan orang sempurna kayak saudara dan saya. Saudara sama, amin. Saya tahu dia bergumul. Tuhan, ampuni, balas ya. Balas, ampuni ya Tuhan. Gua balas dikit ya Tuhan. Habis itu tak ampuni dah ya Tuhan. Saya percaya tuh bergumul, saudara. Tapi yang luar biasa, Yusuf menang. Yusuf menang. Bagaimana saudara dan saya? Saya tidak tahu keadaan saudara. Tapi kalau kita mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, tidak ada jalan lain. Lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan. Meskipun tuh orang saudara boceng, ceng, li, saudara. Tidak ada jalan lain, saudara. Mau jadi orang berkenan sama Tuhan tuh tidak ada ayatnya. Ya, yang kecuali yang boceng, ceng, li, nggak usah diampuni. Nah, tidak ada ayatnya. Semua dikatakan suruh ampuni. Ampuni, lepasin pengampunan. Lepasin pengampunan. Saya tahu waktu kita lepasin pengampunan, saudara akan lihat pintu sorga terbuka buat saudara. Pintu berkat dibuka buat saudara. Perkenanan Tuhan turun dalam hidup saudara dan saya. Kita tundukkan kepala, saudara. Yes, Lord Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ini janji kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Yes Lord, yes Lord. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sementara saudara tundukkan kepala, ada berapa banyak saudara di sini, engkau yang sedang disakiti hatimu, engkau dilukai, mungkin itu orang yang paling dekat dengan saudara, engkau tidak pernah nyangka mungkin saudara, tapi pagi siang ini engkau berkata, Tuhan, saya mau lepaskan pengampunan, saya mau ampuni Tuhan, karena aku mau jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada berapa banyak saudara, engkau yang disakiti, engkau yang dilukai, angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kalau boleh saudara, engkau yang angkat tangan bisa berdiri di tempat saudara. Berdiri aja saudara, bilang, Tuhan, ini aku, pulihkan aku siang ini, pulihkan aku siang ini Tuhan. Saudara yang angkat tangan silakan berdiri di tempat saudara. Berdiri aja saudara, berdiri. Kalau boleh saudara, engkau yang berdiri, mari maju ke depan sini saudara, mari maju ke depan sini. Wanita sebelah kiri saya, pria sebelah kanan saya. Yesus Tuhan, mari maju saudara, mari maju. Saya percaya ini siang-siang buat Anda. Tuhan pulihkan hidup saudara. Wanita sebelah kiri saya, wanita sebelah kiri saya. Yesus Tuhan, kiralah bayar shando, haleluya, kiralah wala 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 sandala la bayar la wala 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 wala. Biar saudara yang di depan angkat tanganmu saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya kecewa. Saya pahit kepada sebutin namanya saudara. Sebutin namanya. Saya kecewa, saya pahit kepada sebutin namanya. Dan bilang saudara, Tuhan aku mau ampuni dia. Sebutin saudara, aku mau ampuni dia. Aku mau ampuni dia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, penuhi anak-anak-Mu Tuhan. Oh, semua akar pahit, kecewa yang ada, luka yang ada, kami mau cabut dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Aku lepaskan kasih Allah, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Mari hamba Tuhan silakan doakan, silakan doakan. Yesus Tuhan, haleluya. Pulihkan Tuhan, pulihkan hati yang luka.